Selamat datang di Bayangan Malam, channel yang akan membawamu menyusuri lorong-lorong gelap kehidupan nyata yang mungkin tak pernah kamu bayangkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share kalau kamu merasa kisah ini layak untuk didengar lebih banyak orang. Karena malam ini, aku akan membagikan kisah paling gila dalam hidupku. Sesuatu yang tidak pernah kupercaya, sampai akhirnya aku sendiri yang mengalaminya. Kamu pernah menikah dengan seseorang yang bahkan tak punya bayangan? Aku pernah. Dan lebih buruknya lagi, aku baru menyadarinya setelah malam pertama kami. Di sanalah hidupku berubah, dan aku tahu aku tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia biasa. Aku bertemu Nadira di sebuah acara seni kecil di Bandung. Seorang wanita bergaun putih yang berdiri sendirian di pojok galeri, memandangi lukisan yang bahkan tidak aku pahami. Ada sesuatu dalam sorot matanya, kosong tapi damai, seperti danau tenang yang menyimpan bangkai di dasarnya. Kami ngobrol, lalu bertukar kontak. Aku tak menyangka wanita secantik dia mau membalas pesanku, bahkan dengan antusias. Kami jadi dekat hanya dalam waktu 2 minggu. Terlalu cepat, kata teman-temanku. Tapi aku tak peduli. Dia membuatku merasa berbeda, diperhatikan, diinginkan, dan ketika dia menyatakan bahwa dia juga mencintaiku, aku tak butuh alasan lain untuk melamarnya. Kami menikah secara sederhana, hanya akad dan sedikit syukuran di rumah kontrakanku yang sempit. Aneh memang, karena tidak ada satupun keluarganya yang hadir. Katanya, mereka tinggal di luar negeri dan sulit pulang. Aku percaya saja. Tapi, keanehan pertama mulai muncul di malam pertama pernikahan kami. Malam itu lampu kamar padam karena hujan deras menyebabkan korsleting di bagian luar rumah. Kami hanya mengandalkan cahaya lilin yang kupasang di atas lemari. Nadira duduk di tepi ranjang, rambutnya basah karena sempat mandi sebelum masuk kamar. Aku mengulurkan tangan padanya, tapi tiba-tiba aku berhenti. Karena cahaya lilin yang menari-nari itu menampilkan sesuatu yang ganjil. Bayanganku jelas terlihat di dinding. Bayangan benda pun tampak normal. Tapi tidak ada bayangan Nadira. Sama sekali. Awalnya aku pikir cuma permainan cahaya, tapi aku coba berdiri di belakangnya. Aku menoleh. Dinding di belakang Nadira kosong. Tak ada siluet tubuhnya. Bahkan samar pun tidak. "Dir," bisikku berusaha tenang. "Kenapa kamu nggak punya bayangan?" Dia hanya menoleh, tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Kamu baru sadar." Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak kejanggalan. Nadira tidak pernah makan bersamaku. Makanan yang kuletakkan di meja selalu tampak tidak tersentuh. Tapi ketika aku kembali setelah beberapa menit, makanan itu sudah habis. Dia tidak pernah menyentuh barang-barang berbahan besi. Bahkan gagang pintu kamar mandi ia buka dengan siku. Dan dia selalu menolak untuk keluar rumah saat azan maghrib. Aku mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya wanita yang sudah kuhalalkan ini? Dan puncaknya terjadi seminggu kemudian, saat aku menemukan sebuah benda yang tak seharusnya ada. Sore itu, aku membereskan kamar dan secara tidak sengaja menjatuhkan kotak kecil milik Nadira dari bawah ranjang. Kotak baku itu berat dan terkunci, tapi kunci kecilnya tergantung di gelang peraknya yang sering ia pakai. Dengan rasa bersalah, aku membukanya, dan di dalamnya ada seikat rambut manusia. Potret diriku sedang tidur dari sudut kamar yang tidak pernah kupasang kamera, dan selembar kertas bertuliskan huruf-huruf aneh yang tiba-tiba berdenyut merah saat kupegang. Aku menjatuhkan kertas itu, dan saat aku menengadah, Nadira sudah berdiri di ambang pintu.
Wajahnya kosong, tapi matanya merah menyala. Kamu tidak seharusnya membuka itu, Reyhan. Sekarang, kamu harus tahu siapa sebenarnya aku. Kalimat itu masih terngiang di telingaku. Bahkan saat tubuhku sudah tak mampu bergerak. Kakiku kaku. Kotak kayu itu masih terbuka di sampingku, seolah bernafas. Aku tidak berlebihan. Sekilas, kotak itu seperti berdetak, seperti jantung. Nadira berdiri di ambang pintu kamar dengan ekspresi datar. Tapi matanya, Tuhan, matanya merah menyala seperti bara api dalam kegelapan. Dia tidak marah, tidak juga takut. Dia hanya berubah. Lalu, lampu kamar tiba-tiba mati. Bersamaan dengan itu, semua udara hangat di ruangan seperti tersedot keluar. Dalam hitungan detik, kamar menjadi dingin seperti kulkas maya. Aku gemetar, bukan karena takut. Atau mungkin iya, aku takut. Tapi rasa dingin ini tidak wajar. "Dir, kamu kenapa?" Suaraku nyaris tak keluar. "Kamu bukan manusia ya?" Dia tidak menjawab, hanya berjalan mendekat pelan. Langkahnya tak bersuara. Kaki telanjangnya seperti melayang beberapa sentimeter di atas lantai. Tapi saat aku berkedip, dia sudah berdiri tepat di depanku. "Aku tidak berniat menyakitimu, Reyhan. Tapi kamu terlalu cepat ingin tahu." Bisbuknya pelan. Nafasnya dingin seperti kabut pagi hari. Aku menunduk. Mataku terpaku pada kotak kayu yang kini bergetar pelan. Isinya bergerak sendiri. Rambut itu tampak seperti hidup. Aku segera menutup kotaknya, menjatuhkan kunci dan mundur. "Apa kamu jin ya?" tanyaku akhirnya. Dia menatapku dan tersenyum. Tapi bukan senyum Nadira yang biasa. Itu senyum lain. Senyum asing, terlalu lebar, terlalu tenang. "Iya," katanya pelan. "Tapi aku sudah setengah manusia, Reyhan, sejak aku memilihmu." Malam itu aku tidur di ruang tamu, atau lebih tepatnya, berusaha tidur. Kepalaku penuh dengan kemungkinan. Mimpi buruk menghampiri berulang-ulang. Tangan-tangan hitam menarikku ke dalam tanah. Suara-suara bisikan dari dinding rumah. Dan yang paling jelas, mata merah itu. Tapi yang paling mengganggu bukanlah mimpi, melainkan suhu kamar yang terus berubah. Dari ruang tamu, aku bisa melihat ke arah kamarku. Dan tiap jam lewat tengah malam, asap tipis keluar dari celah pintu kamar. Seperti kabut yang mengalir dari dalam. Aku sempat menyentuh gagangnya dan langsung menarik tangan karena dinginnya seperti logam yang ditaruh di freezer. Aku yakin ini bukan AC. Kami tidak punya AC. Dan sejak saat itu, setiap malam, kamar itu berubah jadi ruang lain. Suhu turun drastis, cahaya lampu redup seperti diserap tembok, dan kadang aku mendengar suara lirih dari dalam. Suara-suara yang bukan berasal dari Nadira. Pagi hari Nadira selalu kembali normal. Wajah manisnya, tatapan lembutnya, suaranya yang tenang. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Dan yang paling aneh, aku tetap mencintainya. Meski sekarang aku tahu dia bukan manusia seutuhnya, ada bagian dari diriku yang justru terikat semakin dalam. Entah karena apa. Hingga suatu malam, aku memberanikan diri membuka pintu kamar di atas jam 1 malam. Aku pelan-pelan mendorong daun pintu itu. Tidak terkunci. Asap dingin menyambutku. Aku masuk. Langkahku pelan, tubuhku bergetar. Nadira tidak terlihat di ranjang. Tapi aku mendengar suara dari dalam kamar mandi.
seperti gumaman atau bahasa yang tidak kupahami, seperti seseorang sedang membaca mantra. Aku mendekat, menempelkan telingaku ke pintu kamar mandi. Dan saat itu juga, pintu kamar mandi terbuka sendiri. Aku tidak bisa menggambarkan apa yang kulihat malam itu. Nadira berdiri di depan cermin, mengenakan gaun putih panjang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tapi bukan itu yang membuatku membeku. Pantulan di cermin menunjukkan wajah yang berbeda. Wajah itu tidak punya mata. Hanya 2 lubang hitam gelap dan senyum yang robek dari pipi ke pipi. Aku mundur, tapi Nadira di cermin tetap menatapku. Kau milikku sekarang, Rehan. Dunia ini tidak akan membebaskanmu. Aku jatuh terduduk, nafasku tercekak. Dan saat aku menoleh ke belakang, ke arah tempat tidur, ada seorang anak kecil duduk di sana. Dengan mata kaca dan senyum yang sama. Aku tak bisa bergerak. Jantungku seperti ditarik paksa ke kerongkong. Anak itu, atau apapun itu, duduk diam di atas ranjang, menatapku tanpa ekspresi. Matanya bening seperti bola mata boneka porselen. Tapi jelas, dia hidup. Dan senyumnya, itu senyum yang kulihat di cermin beberapa detik sebelumnya. Retak, robek, tidak manusiawi. Tubuhku akhirnya bisa bergerak. Aku lari keluar kamar. Terengah-rengah aku mengunci diri di ruang tamu, sambil memeluk lututku. Aku tidak tahu harus percaya pada apa lagi. Istriku adalah jin. Kamarku dihuni kabut. Dan kini, seorang anak kecil yang tidak pernah aku ciptakan duduk di ranjang pernikahanku. Tapi yang paling menggangguku bukan itu semua. Melainkan, aku tidak pernah tahu kapan kami menikah secara resmi. Keesokan harinya, aku mencoba mencari akta nikah kami. Aku ingat betul saat akad, ada penghulu, saksi, bahkan tetangga yang datang. Tapi aku tidak pernah menyentuh dokumen resminya. Semua katanya sudah diurus oleh Nadira. Aku cari di laci lemari, di bawah ranjang, di tas koper, semua tempat yang bisa kupikirkan. Tidak ada. Akhirnya, aku putuskan untuk pergi diam-diam ke KUA tempat kami menikah. Kupikir paling tidak akan ada data digital. Aku tunjukkan fotokopi KTP-ku, lalu menyebutkan tanggal pernikahan dan nama lengkap Nadira, Nadira Azahra. Petugas wanita paruh baya itu menatap layar komputer cukup lama, lalu mengerenyit. Maaf, Mas Rehan, di sistem kami tidak ada pernikahan atas nama itu. Aku mengira mungkin salah ketik, jadi aku minta dia cek berdasarkan tanggal. Tetap nihil. Maaf, tapi kami tidak pernah mencatat adanya pernikahan Anda di sini. Bahkan nama Nadira Az-Zahra tidak tercatat pernah mengurus berkas apapun. Hatiku seperti ditusuk dari dalam. Aku bahkan menunjukkan foto saat akad. Tapi petugas hanya bilang, itu bisa saja pernikahan siri. Aku tahu itu tidak benar, karena aku sendiri yang menyerahkan mas kawin dan penghulu waktu itu datang dengan seragam resmi. Aku pulang dalam keadaan linglong. Di dalam taksi, aku mencoba menghubungi 2 saksi yang datang saat pernikahan. Rino, sahabatku, dan Ustadz Darman, tetangga lama. Rino tidak mengangkat. Tapi Ustadz Darman akhirnya menjawab. Tapi begitu aku menyinggung soal pernikahan Nadira, dia terdiam lama. Lalu bertanya dengan suara bergetar, Mas Rehan, kamu bilang menikah sama siapa? Nadira Az-Zahra. Mas, saya datang ke rumahmu waktu itu cuma ngantar makanan. Saya nggak pernah jadi saksi akad apa-apa. Darahku langsung dingin. Tanganku gemetar. Aku menutup telepon dan melihat keluar jendela. Jalanan terasa sunyi, padahal klakson kendaraan terdengar di mana-mana. Siapa yang datang ke pernikahanku kalau begitu? Siapa yang jadi saksi kalau ternyata mereka semua tidak pernah merasa hadir? Sesampainya di rumah, suasana seperti biasa. Tenang, terlalu
terlalu tenang. Nadira sedang duduk di ruang tengah membaca buku tua yang tulisannya tidak kukenal. Aku masak sayur asam, mau makan dulu? Aku menatapnya. Matanya teduh. Wajahnya seperti biasa, tapi ada satu hal kecil yang membuat tubuhku kaku. Di lantai ruang tengah, aku lihat ada ceceran jejak kaki basah. Kecil, seperti milik anak-anak, menuju ke arah dapur. Tapi tidak ada anak di rumah ini. Belum sempat aku bertanya, ponselku berbunyi. Nomor tak kenal. Aku angkat, dan dari seberang terdengar suara wanita, pelan, gemetar, seperti ditutupi oleh gangguan statis. Mas Rehan, ini Ayu. Tolong, jangan tidur malam ini. Aku nemuin sesuatu tentang Nadira. Ini gawat banget. Apa maksudmu? Dia bukan Nadira. Dia cuma meminjam nama itu, dan tubuh itu juga bukan. Sambungan terputus. Sinyal hilang. Nomornya pun langsung tidak bisa dihubungi lagi. Aku berbalik ke arah ruang tengah. Nadira sudah tidak ada. Aku panik. Aku panggil namanya, kuperiksa kamar, dapur, bahkan kamar mandi. Semua kosong. Dan saat aku kembali ke ruang tengah, kotak kayu itu sudah terbuka sendiri. Dan isinya bertambah. Ada foto baru. Foto dari tadi siang. Foto diriku yang sedang berdiri di depan gedung KUA. Aku menatap foto itu dengan tangan gemetar. Bagaimana bisa foto ini ada di sini? Siapa yang memotretnya? Dan yang paling membuatku ketakutan, siapa yang meletakkannya dalam kotak kayu itu yang sekarang terbuka sendiri, padahal tadi pagi sudah kukunci dan sembunyikan di atas lemari. Kepalaku berputar. Rasanya seperti hidupku sedang dimanipulasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Seperti aku boneka yang benangnya sedang ditarik-tarik oleh tangan tak kasat mata. Aku segera menutup kembali kotak itu dan menyelipkannya ke dalam koper. Tapi ketika aku berdiri, aku melihatnya. Di cermin ruang tengah yang menghadap langsung ke arah dapur, pantulan diriku tidak sendiri. Di belakangku ada Nadira. Tapi saat aku berbalik cepat, ruangan kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi di cermin dia masih berdiri di sana, tersenyum. Wajahnya tidak berubah, tapi matanya hitam legam tanpa bola mata. Aku melangkah mundur. Pantulan Nadira mengikuti gerakanku, tapi hanya di cermin. Di dunia nyata, dia tidak ada. Cermin itu besar, sebelumnya milik ibu kontrakan, dan aku belum pernah benar-benar memakainya. Tapi sekarang, benda itu seperti pintu. Seolah dunia yang tercermin di sana bukan dunia yang sama dengan tempatku berdiri sekarang. Aku mendekat. Tanganku gemetar saat menyentuh permukaannya. Dingin, lebih dingin dari kaca biasa, seperti es. Dan saat itu, pantulan Nadira mulai berubah. Rambutnya memanjang, memutih menutupi sebagian wajah, gaunnya sobek, matanya hitam dengan semburat merah menyala, tapi senyumnya tetap sama. Perlahan dia mengangkat tangannya dan mengetuk dari dalam cermin. Tok, tok, tok. Aku langsung terjatuh ke belakang, napasku memburu, dan saat aku melihat ke arah cermin lagi,
Pantulannya sudah kosong, tapi sekarang di permukaan kacanya ada bekas telapak tangan basah seperti habis ditekan oleh kulit manusia yang berkeringat dingin. Aku tak tahu harus menghubungi siapa lagi. Rino masih tidak merespon. Ayu yang sempat menelpon kemarin nomornya tak bisa dihubungi. Tapi saat aku cek kembali pesan-pesan lama kami, aku menemukan satu hal aneh. Percakapan terakhir kami di WhatsApp sudah hilang. Terhapus. Bukan olehku. Dan saat aku cek profil Ayu, profil fotonya berubah jadi hitam polos. Nama kontaknya hanya tertulis, "Jangan cari aku." Malam itu, aku tidak bisa tidur, dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku menatap Nadira tidur. Dia tampak normal, terlalu normal, tapi dia tidak bernafas. Dada Nadira tidak naik turun, hidungnya tidak mengeluarkan suara sama sekali, seolah tubuhnya hanya cangkang. Aku memberanikan diri mendekat, tapi sebelum aku sempat menyentuhnya, matanya terbuka tiba-tiba, hitam, pekat, tanpa pantulan cahaya sedikit pun. Kalau kamu lihat sesuatu yang bukan aku di cermin, jangan sekali-kali kamu percaya bahwa itu bukan aku. Aku membeku, karena bisa jadi yang bersamamu sekarang justru bukan aku juga. Dia kemudian menutup mata kembali, dan dalam hitungan detik, dia kembali bernafas seperti biasa. Seolah-olah semua itu hanya mimpi. Tapi aku tahu, aku tidak sedang bermimpi. Aku tidak sedang delusi. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mencari satu-satunya orang yang mungkin bisa membantu, Bu Marni. Tetangga tua yang dulu sering cerewet saat aku pindah dan sempat bilang padaku, "Kamu harus hati-hati, Mas Rehan. Rumah itu dinginnya aneh." Aku mengetuk pintunya 2 kali. 3 kali, tak ada jawaban, tapi jendela rumahnya terbuka sedikit, dan dari dalam tercium bau menyengat, bau darah. Aku mengintip, dan saat itulah aku melihatnya. Cermin besar di ruang tamu Bu Marni pecah. Darah mengalir dari bawah bingkainya, dan di atas lantainya tergambar sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Tulisan besar berwarna merah darah. Cermin adalah gerbang, dan kau sudah membukanya. Tulisan itu terpampang jelas di lantai rumah Bu Marni. Darahnya masih basah, mengalir perlahan ke bawah karpet tua. Aku ingin berteriak, tapi suara tercekat di tenggorokan. Tubuhku kaku, keringat dingin mengalir di punggungku. Aku mencoba masuk, tapi pintunya terkunci. Aku menggedor, memanggil nama Bu Marni. Tidak ada jawaban. Hingga akhirnya, dari balik rumah itu terdengar suara tangisan bayi. Tangis lirih, pelan, seperti sedang menahan sakit. Tapi Bu Marni tinggal sendirian. Dia tidak punya anak. Aku mundur. Sesuatu di dalam tubuhku berkata, "Jangan masuk." Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini bermula, aku mendengarkan insting itu. Aku berbalik, berjalan cepat pulang. Tapi tangisan itu terus menggema di kepalaku, membekas, membuat bulu kudukku berdiri. Sesampainya di rumah,
suasananya terasa aneh, terlalu tenang. Seperti tidak ada satupun suara. Tidak ada angin, tidak ada burung. Bahkan suara jam dinding pun terasa mati. Seolah waktu berhenti. Dan di ruang tengah, aku melihat Nadira duduk sambil memeluk perutnya. Ia tersenyum saat menatapku. Sayang, aku hamil. Dunia seperti berhenti berputar. Aku tidak bisa menjawab, tubuhku limbung. Bagaimana bisa? Kami nyaris tidak pernah. Dan lebih dari itu, aku tahu dia bukan sepenuhnya manusia. Aku mendekat, menatap matanya yang kini terlihat berbeda, lebih cerah, tapi penuh misteri. "Kapan kamu tahu?" tanyaku pelan. "Tadi pagi. Aku sudah merasa ada yang tumbuh di dalamku sejak beberapa minggu terakhir. Tapi hari ini, dia mulai berbicara." Aku mengernyit. "Siapa?" Nadira menatapku. Matanya berubah lagi. Hitam, dalam, tanpa dasar. "Anak kita." Dia bilang dia sudah tak sabar ingin bertemu ayahnya. Hari-hari setelah itu berjalan seperti kabus. Nadira tak pernah keluar kamar. Hamilnya terjadi terlalu cepat. Dalam 3 hari, perutnya sudah sebesar usia kandungan 7 bulan. Dan yang lebih menyeramkan, setiap malam aku mendengar suara anak kecil berlari di dalam rumah. Langkah kaki yang cepat, sesekali terdengar tawa pelan dan bisikan dari balik lemari. Aku sudah mencoba merekam dengan ponsel, tapi setiap kali kulihat ulang, rekamannya hanya suara angin dan gambar statis, seperti ada sesuatu yang menghapusnya. Sampai suatu malam, aku memberanikan diri mengintip ke kamar Nadira. Pintu tidak terkunci. Aku buka perlahan, mengintip ke dalam. Nadira sedang tidur, tapi di sampingnya ada tangan kecil yang keluar dari balik perutnya. Bukan dari celah kain itu, tapi dari kulit perutnya yang belum robek. Seolah anak itu mencoba bermain dari dalam. Aku menjerit dan mundur, tapi tidak sempat jauh. Nadira terbangun, matanya merah, mulutnya penuh darah segar. "Kau membangunkannya?" "Dia belum waktunya keluar, Rehan, tapi dia sudah bisa merasakan rasa takutmu." Tangannya bergerak cepat, menarikku masuk. Kekuatan yang tak wajar. Aku terhempas ke lantai kamar. Perutnya menggeliat. Isi di dalamnya bergerak. Aku melihat jelas dari balik kain tipis itu. Ada wajah bayi, tapi dengan rahang yang lebih besar dan mata yang tak bisa menutup. Bayi itu menatapku dari balik rahim ibunya. "Ayah!" Suara itu bergema langsung di dalam kepalaku. Aku berteriak, menutupi telinga, tapi suara itu tidak berhenti. Justru semakin keras. Suara yang tidak berasal dari dunia ini. Suara yang bukan milik manusia. Aku berhasil kabur malam itu, mengunci diriku di kamar mandi, mencoba berpikir jernih. Aku buka internet, mengetik semua yang bisa kupikirkan. Anak jin dalam kandungan manusia, jin menikah dengan manusia, bayi setengah jin, gerbang cermin, istriku bukan manusia. Semua pencarianku mengarah ke satu hal, perjanjian lintas dunia. Salah satu artikel tua dari blog spiritual menyebut, bila seorang manusia menikah dengan jin melalui gerbang cermin, maka anak yang lahir bukanlah anak biasa. Ia adalah penghubung antara dua dunia. Ia bukan bayi, ia utusan. Dan kalau dibiarkan lahir di dunia manusia, konsekuensinya bisa mengubah keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib. Keesokan paginya, aku duduk diam di depan ranjang. Nadira masih tidur, tapi
Tapi aku tahu, waktu kita sudah tidak banyak lagi. Aku harus memilih, tetap bersamanya dan menerima anak itu, atau memutus perjanjian ini. Dan hanya ada satu orang yang mungkin tahu caranya. Pak Karta, dukun tua yang dulu dikira sudah meninggal, tapi katanya masih tinggal di ujung desa, dekat hutan larangan. Aku mengemasi tas kecil dan berangkat pagi itu juga. Tapi saat aku membuka pintu rumah, ada kereta bayi yang tak kukenali terletak di teras, kosong, tapi masih bergoyang, seolah baru saja ditinggalkan. Langkahku terhenti. Jantungku berdetak tidak beraturan. Aku tidak pernah membeli kereta bayi. Bahkan aku dan Nadira belum sempat membicarakan perlengkapan bayi. Tapi benda ini muncul begitu saja, seperti dikirim oleh sesuatu yang tahu anak itu akan segera datang. Aku dekati pelan-pelan. Angin pagi menerpa lembut, tapi udara di sekitarnya terasa lebih dingin dari biasanya. Kereta itu berwarna kelabu tua, desainnya seperti kereta antik zaman dulu. Roda-rodanya terbuat dari besi berat dan pegangan tangannya berkarat. Saat aku menyentuhnya, kereta itu berhenti bergoyang. Dan dari dalamnya, aku melihat secarik kain putih dilipat rapi, seperti selimut. Tapi saat kubuka, ada seikat rambut hitam panjang, basah, dengan aroma menyengat seperti tanah kuburan. Aku muntah di tempat, tidak kuat. Selimut itu jelas bukan milik manusia, dan aku tahu ini bukan sekadar peringatan, ini ancaman. Aku segera mengunci pintu rumah dan berangkat ke rumah Pak Karta, satu-satunya dukun sepuh yang kabarnya masih mengerti cara memutus perjanjian antara manusia dan bangsa jin. Perjalanan ke rumahnya memakan waktu lebih dari 1 jam dengan sepeda motor. Jalannya sempit, berbatu, melewati sawah, hutan kecil, dan akhirnya sebuah gang sunyi yang menuju ke rumah tua di ujung desa. Rumahnya nyaris tertutup pohon-pohon besar, catnya mengelupas, dindingnya berlumut, dan aroma dupa menyengat dari dalam rumah. Aku mengetuk pintu 3 kali. Tak lama, seorang pria tua membukakan pintu. Rambutnya putih sepundak, matanya cekung, kulitnya keriput seperti kulit kayu tua. Tapi sorot matanya tajam, sangat tajam. "Rehan," katanya pelan, "akhirnya kamu datang juga." Aku tercekat. "Bapak, kenal saya?" Dia tidak menjawab, hanya membuka pintu lebih lebar. "Masuk, sebelum mereka tahu kamu sudah ke sini." Di dalam rumahnya, ada puluhan botol kaca berisi cairan aneh. Mantra-mantra tergantung di langit-langit dan sebuah cermin kecil dibungkus kain hitam. "Jangan sentuh apapun," katanya cepat. Kami duduk di lantai. Pak Karta membakar dupa hitam. Aromanya tajam dan pahit, membuat kepala sedikit berputar. "Ceritakan semuanya dari awal," ujarnya sambil memejamkan mata. Aku ceritakan semuanya. Tentang Nadira, tentang malam pertama, tentang bayangannya yang tak pernah ada, tentang anak yang tumbuh cepat di dalam perutnya, tentang cermin, tentang kotak kayu, tentang foto di KUA, tentang kereta bayi tadi pagi. Wajah Pak Karta mengheras. "Kamu tidak menikah dengan satu makhluk, Rehan. Kamu terikat dengan 3 entitas." Aku terdiam. "Apa maksudnya?" "Nadira bukan satu jiwa. Di dalam tubuh itu ada Nadira, ada Laila, dan ada satu lagi, Rakib. Dia leluhur dari garis jin pengikat yang ingin anaknya lahir di dunia manusia, dan kamu adalah wadah yang dipilih." Aku menggigil. "Jadi, aku bagian dari perjanjian mereka?" Pak Karta mengangguk. "Betul, dan jika anak itu lahir tepat pada malam bulan mati, maka batas antara dunia manusia dan dunia jin akan terbuka. Bukan hanya kamu yang akan hilang, tapi bisa jadi seluruh kampung ini jadi tumbal." Aku menahan napas. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Pak Karta berdiri, mengambil cermin kecil yang tadi dibungkus kain hitam.
Ini cermin pemutus jalur, tapi hanya bisa digunakan saat pemanggilan berlangsung. Kamu harus menangkap pantulan Nadira saat dia melakukan ritual. Jangan lihat langsung wajahnya, hanya pantulan. Dan jangan biarkan darahmu jatuh ke tanah selama prosesnya, atau kamu akan terikat selamanya. Malam itu juga, aku pulang, tapi aku tidak masuk rumah. Aku sembunyi di balik semak dekat halaman, menunggu. Dan benar saja, tepat pukul 2 dini hari, Nadira keluar rumah dengan mengenakan gaun putih panjang. Perutnya terlihat berat, tapi gerakannya ringan seolah melayang. Di tangan kirinya ia membawa mangkuk tanah liat berisi darah. Di tangan kanannya, segenggam rambut yang sudah terbakar separuh. Dia berdiri di halaman belakang, menghadap ke pohon pisang tua. Lalu mulai berbisik dalam bahasa yang tak kufahami. Aku mengintip dari celah dedaunan. Cermin kecil di tanganku mulai bergetar. Permukaannya menghangat. Dan saat aku arahkan ke tubuh Nadira, pantulannya bukan Nadira. Itu sosok tinggi kurus, rambutnya menjuntai hingga tanah, matanya hitam, kulitnya keabu-abuan seperti tulang kering. Tapi yang membuatku ingin lari adalah perutnya terbelah. Dan dari dalamnya keluar 2 tangan kecil berwarna merah darah. Aku nyaris berteriak, tapi Pak Karta sudah memperingatkanku, jangan mengeluarkan suara. Ritual terus berlanjut. Nadira, orang yang mengaku sebagai Nadira, menaburkan darah ke tanah, lalu berlutut. Tiba-tiba tanah bergetar, seperti retak, dan dari dalamnya muncul asap hitam pekat. Lalu terdengar suara dari balik kabut. Rakib telah dibangunkan, gerbangnya sudah dibuka. Dan saat itu juga, semua lampu rumah padam, kabut tebal menyelimuti seluruh halaman, dan dari balik pohon muncul siluet tinggi besar dengan mata merah menyala. Siluet tinggi besar dengan mata merah menyala itu menatap langsung ke arahku. Aku yakin makhluk itu tahu aku ada di sini. Tubuhku gemetar, nafasku tercekat. Aku tak bisa bergerak, tak bisa bersuara, seolah ada sesuatu yang menindih tubuhku dari jauh. Makhluk itu melangkah, langkahnya berat, tanar bergetar pelan. Sementara Nadira, atau siapapun yang sedang merasuki tubuhnya, tidak bergerak. Dia hanya berdiri di depan kabut, membelakangi makhluk itu, seolah menunggu sesuatu. Lalu, terdengar suara berat dan serak seperti berasal dari kedalaman bumi. Pengantin manusia telah melanggar batas. Aku yang dimaksud. Makhluk itu mengangkat tangannya, panjang dan kurus seperti ranting mati. Telunjuknya diarahkan padaku. Tanda darah sudah ditempatkan sejak kelahiranmu. Kau bukan korban. Kau adalah bagian dari perjanjian lama. Jantungku berhenti sesaat. Apa maksudnya? Bagaimana mungkin aku bagian dari perjanjian ini? Tiba-tiba, seseorang menarik tubuhku dari belakang, cepat dan tanpa suara. Aku dibawa ke dalam kegelapan, lalu diseret ke balik pohon bambu rimbun. Dan ketika aku berbalik, itu Ayu. "Apa yang kamu lakukan di sini?" bisiknya panik. Aku tidak sempat menjawab, tapi dia langsung menarik tanganku, menyeretku menjauh dari rumah. Kami berlari. Nafasku berat, tanah berlumpur, dingin. Sampai kami tiba di mobil Ayu, yang entah bagaimana bisa muncul di tengah jalan sempit itu. Tanpa pikir panjang, kami masuk dan Ayu menginjak gas. Di dalam mobil, aku masih terpukul. "Dari mana kamu tahu aku di sana?" tanyaku. Ayu menggigit bibir, wajahnya serius. "Aku mimpi." "Mimpi?" Dia mengangguk. 3 malam terakhir, selalu mimpi yang sama. Kamu berdiri di depan sebuah gerbang batu raksasa, tapi saat kamu masuk, tanah retak dan dari langit turun api. Kamu berubah, matamu merah, kulitmu hitam, dan kamu bukan kamu lagi, Ray. Aku terdiam.
Suasana di dalam mobil mencekam. Hanya suara mesin dan nafas tercekam kami yang terdengar. Ayu mengambil sesuatu dari tasnya. Sebuah buku tua, sudah lapuk. Kulitnya dari semacam kulit binatang dan simbol-simbol aneh terukir di sampulnya. Ini milik kakekku. Dia dulunya juru kunci di daerah Alas Ayu. Aku menatap buku itu. Ada simbol bulan mati sama persis yang terukir di bagian dalam kotak kayu yang dulu kubukat. "Ini buku apa?" tanyaku pelan. Ayu membukanya di tengah. Halaman itu berisi gambar dua makhluk, manusia dan jin, yang berdiri berhadapan dengan tali merah menghubungkan jantung mereka. Di bawahnya tertulis, "Perjanjian darah, penghubung dunia." Lalu Ayu menunjukkan sebuah halaman lain. "Lihat bagian ini. Anak perjanjian tidak dilahirkan, tetapi dipanggil melewati gerbang yang dijaga garis keturunan terikat." Tanganku dingin, otakku berputar. Apakah itu artinya aku sudah ditandai sejak lahir? Ayu menatapku. "Kamu anak keberapa, Rey?" "Anak pertama," jawabku. "Lahir hari apa?" "Selasa Kliwon." Ayu menutup buku itu pelan. Wajahnya semakin pucat. "Kamu benar-benar bagian dari rantai lama, Rey. Kamu bukan target sembarangan. Kamu kunci." Kami tiba di rumah Ayu. Saat masuk, dia langsung menyalakan dupa dan menggambar simbol pelindung di dekat pintu. "Kita harus temukan satu-satunya cara memutuskan ikatan darah," kata Ayu sambil membuka buku itu lagi. Di bagian akhir ada catatan tangan kuno. "Jika pengantin telah terikat dalam perjanjian lama, satu-satunya jalan pemutusan adalah dengan mengorbankan darah murni saat bulan mati mencapai puncak." "Darah murni?" tanyaku. Ayu menatapku lekat-lekat. "Kamu, darahmu, atau anak yang belum lahir itu?" Aku membeku. Haruskah aku mengorbankan anakku sendiri? Anak yang bahkan belum sempat kulihat, belum sempat kusentuh. Di luar angin bertiup kencang, hujan mulai turun, tapi suara rintiknya tidak menutupi satu suara lain, tangisan bayi. Padahal tidak ada bayi di rumah Ayu, tidak ada anak kecil. Tapi suara itu terdengar jelas dari dalam kamar kosong di ujung lorong. Kami saling berpandangan, lalu perlahan aku berjalan mendekati kamar itu. Setiap langkah terasa seperti menginjak genangan darah. Tangisan itu makin jelas, makin nyaring, sampai akhirnya aku buka pintunya, dan di tengah ruangan gelap itu ada kereta bayi yang sama. Kereta yang kemarin kulihat di depan rumahku, dan di dalamnya bayiku, tapi dengan mata merah menatapku, tersenyum. Aku mundur satu langkah, lalu dua. Suara tangis yang tadinya terdengar pilu, kini berubah menjadi tawa kecil. Pelan, serak, tidak seperti suara bayi pada umumnya. Dan tiba-tiba, dengan gerakan yang tidak masuk akal, bayi itu duduk tegak sendiri di dalam kereta. Matanya menyala terang, mulutnya bergetar seperti hendak bicara. "Ayah." Suaranya berat, dalam, bukan suara bayi. Itu suara pria dewasa. Ayu yang berdiri di belakangku langsung melempar bubuk abu ke arah kereta. Seketika ruangan dipenuhi asap putih pekat dan bau menyengat seperti belerang terbakar. Kereta itu bergoyang keras, lalu terlempar sendiri ke sudut ruangan, membentur dinding dengan suara keras. Tangisan itu berhenti. Aku terdiam. Tubuhku gemetar. Masih sulit menerima bahwa anak yang kukandung bersama Nadira mungkin bukan manusia. Ayu memeluk tubuhku yang lemas.
Kamu harus kuat, Ray. Kita belum terlambat. Masih ada waktu memutus ikatan ini sebelum purnama berikutnya. Aku menatapnya, hampir putus asa. Bagaimana kalau aku memilih menyelamatkan anakku? Ayu menggeleng. Ray, itu bukan anakmu. Itu tubuh manusia dengan roh dari dunia lain. Dia dikandung bukan dari cinta, tapi dari perjanjian. Kalau kamu biarkan dia lahir, dia akan membuka gerbang yang selama ini dijaga. Aku terduduk di lantai. Kepalaku berat. Dunia seperti berputar. Aku menikahi wanita yang kucintai, tapi ternyata wanita itu bukan manusia. Dan kini, aku akan jadi ayah dari makhluk yang bisa menghancurkan dunia. Malam itu, aku memutuskan untuk kembali ke rumah. Ayu menolak ikut. Kalau kau kembali malam ini, kau tidak akan pulang sebagai manusia. Tapi aku harus melihat Nadira. Aku harus tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi pada istriku. Aku mengendarai motor perlahan melewati jalanan sunyi yang dibasahi hujan. Dan saat aku tiba di depan rumah, semua lampu padam. Pintu depan terbuka sedikit. Perlahan, aku masuk. Rumah itu dingin, senyap. Terlalu sunyi bahkan untuk seekor cicak sekalipun. Di ruang tengah ada jejak darah. Menetes dari arah kamar. Dan ketika aku mendorong pintu kamar, Nadira sedang duduk di tengah lingkaran api. Tubuhnya sudah sangat besar, jauh lebih cepat dari usia kehamilannya. Tubuhnya tidak berpeluh, tapi matanya memerah. Tangannya terangkat menggoreskan simbol di udara. Darah menetes dari jari-jarinya. Gerbang akan terbuka malam ini. Suara Nadira berat, bergema, seolah ada dua suara keluar dari mulutnya sekaligus. Anak ini akan membawa dunia barumu. Aku mendekat, menangis, berlutut di hadapannya. Nadira, kalau kamu masih bisa dengar aku, kalau kamu masih jadi manusia, tolong berhenti. Tapi Nadira hanya tersenyum. Aku tak pernah manusia, Ray. Aku putuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Aku keluarkan pisau kecil yang diberikan Ayu, pisau yang katanya hanya bisa melukai jin yang sedang merasuki tubuh manusia. Bukan untuk membunuh, tapi untuk memutus ikatan sementara. Tapi saat aku mendekat, tangan Nadira mencengkeram leherku. Kuat, gila, matanya menatapku dari dekat, dan aku bisa melihat bayangan wajahku sendiri berubah di bola matanya. Wajahku dengan tanduk. Kamu pikir ini semua kebetulan, Ray? Bisiknya. Kamu dipilih. Kamu bukan manusia biasa. Kamu warisan darah hitam. Aku kehilangan kesadaran beberapa saat. Tapi sebelum gelap sepenuhnya, aku mendengar bisikan. Pengorbanan tidak bisa dihindari. Jika bukan darah anak, maka darah ayahnya. Aku terbangun di halaman rumah, sendirian. Pisau itu ada di sampingku, berlumuran darah. Tapi bukan darahku. Aku melihat ke dalam rumah, dan Nadira sudah tidak ada. Malam itu, Ayu menghubungiku. Suaranya panik. Ray, aku mimpi lagi. Kali ini kamu yang berdiri di gerbang, tapi kamu sudah bukan kamu lagi. Nadira memanggilmu dan kamu ikut. Aku takut kamu sudah terlambat. Aku menatap langit malam yang gelap. Bulan mati menggantung seperti lubang hitam di langit, dan dari kejauhan terdengar suara bayi menangis. Kali ini tidak hanya satu, 3 suara. Tangisan bersamaan, seolah 3 gerbang telah terbuka. Aku berdiri terpaku. Suara itu menggema dari kejauhan, seperti datang dari 3 arah berbeda. Bukan sekedar tangisan bayi, tapi lebih seperti
Panggilan. Memanggilku. Aku menutup telingaku, tapi suara itu malah terasa seperti datang dari dalam kepala. Satu demi satu, lampu jalanan mulai padam. Udara menjadi berat, dan di antara bisikan yang menyesaki pikiranku, aku mendengar satu nama. Rehan. Putra dari darah hitam. Gerbang keempat menunggumu. Aku lari, entah kemana. Yang kupikirkan hanya satu hal, aku tidak boleh jatuh dalam permainan mereka. Tapi, apa aku benar-benar bisa lari kalau ternyata aku adalah bagian dari mereka? Aku kembali ke rumah Ayu. Kali ini dia tak menyambutku dengan pelukan. Wajahnya pucat, matanya merah. Dan saat dia bicara, suaranya bergetar. Kita sudah terlambat, Ray. Dia menunjuk ke arah rak kayu di ruang tengah. 3 cermin kecil tertata rapi di sana, dan ketiganya retak di tengah. Setiap cermin memantulkan gambar tempat berbeda. 1. Sebuah rumah terbakar. 2. Sumur tua di tengah hutan. 3. Ruangan putih dengan sosok bayi duduk membelakangiku. Ayu menjelaskan dengan suara pelan. 3 gerbang sudah terbuka. Mereka bukan bayi biasa, Ray. Mereka adalah roh tertua yang dulu dikunci di antara 2 dunia. Nadira, dia bukan cuma jin. Dia penjaga keturunan iblis kuno. Aku memejamkan mata. Sakit di kepala ini semakin menjadi. Aku merasa seperti akan meledak. Kamu adalah kunci untuk membuka gerbang keempat. Darahmu membawa garis keturunan manusia pertama yang pernah bersekutu dengan bangsa jin. Aku ingin menyangkalnya, ingin mentertawakan semua ini. Tapi tubuhku sudah banyak mengalami hal-hal di luar logika. Dan malam ini, semuanya berubah semakin nyata. Tengah malam, aku menerima pesan dari nomor tak dikenal. Kami menunggumu di tempat semuanya dimulai. Aku tahu kemana harus pergi, ke rumah tempat aku dan Nadira pertama kali tinggal, tempat semua mimpi buruk ini berakar. Aku datang sendirian, membawa pisau dari Ayu dan seutas tali dari akar beringin yang katanya bisa menahan makhluk dunia bawah. Begitu aku buka pintu rumah itu, sebuah lilin menyala sendiri. Dinding penuh tulisan merah yang tak kupahami, dan di tengah ruangan, Nadira berdiri. Perutnya sudah tidak buncit, tapi di sekelilingnya ada 3 sosok kecil sedang merangkak. Bayi dengan mata kosong, kulit pucat, dan tawa yang menggema seperti suara retakan kaca. Kamu datang, suamiku, bisik Nadira. Mereka sudah lahir, sekarang giliranmu. Aku angkat pisau itu, tapi tubuhku berhenti sendiri, seperti terkunci. Jangan coba lawan takdirmu. Kau diciptakan untuk ini. Lahir dari rahim manusia, tapi jiwamu dari gelapnya waktu. Dan saat itulah cermin besar di pojok ruangan retak. Dari dalamnya tangan muncul. 1, 2, 5, 10. Tangan-tangan berwarna abu-abu, panjang dengan kuku-kuku runcing. Gerbang keempat adalah tubuhmu sendiri. Cermin itu pecah total. Dari dalamnya keluar satu sosok, tingginya 2 kali lipat manusia biasa. Matanya kosong, tapi begitu menatapku, aku merasa sangat hampa. Ayu tiba-tiba muncul dari belakang. Dia melemparkan segel berwarna emas ke arah makhluk itu, dan seketika ruangan bergetar.
Ray, ini pilihanmu. Bunuh Nadira sekarang atau mereka akan mengambil tubuhmu sepenuhnya, teriak Ayu. Tanganku gemetar. Pisau sudah di genggaman. Nadira menatapku tanpa marah, tanpa takut. Kalau kau membunuhku, kau akan membunuh semua bagian dirimu yang tersisa. Aku berdiri di antara dua dunia, antara cinta dan kutukan, antara manusia dan sesuatu yang tak bisa kusebutkan namanya. Aku berteriak, lalu berlari, menusuk pisau itu ke dadaku sendiri. Gelap. Semua cahaya padam. Lilin-lilin padam satu persatu. Dan aku mendengar suara bayi-bayi itu berhenti tertawa. Nadira menjerit, "Tidak, kau memutus ikatannya." Tubuhku jatuh ke lantai, darah mengalir cepat. Tapi sebelum aku benar-benar kehilangan kesadaran, aku melihat Ayu menangis sambil menggenggam tanganku. Kamu manusia, Ray. Kamu tetap manusia karena kamu memilih cinta daripada kekuasaan. Itulah kalimat terakhir yang kudengar sebelum semuanya menjadi gelap. Suara Ayu, tangisnya, dan darahku sendiri yang terasa begitu panas, seperti membakar tulang-tulangku dari dalam. Aku mengira aku mati, tapi kematian ternyata bukan akhir. Justru itulah awal dari pembakaran dosa yang selama ini kupikul tanpa sadar. Aku terbangun dalam gelap, tapi bukan gelap biasa. Di sekelilingku ada puluhan, tidak ratusan wajah tanpa mata, tanpa mulut, hanya kulit pucat dan lorong-lorong sunyi yang tak berujung. Mereka berdiri, mematung, mengelilingiku. Dan dari kejauhan, suara Nadira terdengar lagi. Kau tidak bisa membunuh dirimu dan berharap semuanya selesai, Ray. Karena sebagian dari jiwamu sudah menjadi bagian dari kami. Aku ingin berteriak, tapi mulutku terkunci. Aku hanya bisa memandang ke langit, dan saat itulah aku melihat sesuatu. Sebuah cahaya kecil, titik terang. Lalu Ayu. Dia turun dari atas, diiringi oleh suara lonceng kecil dan aroma bunga melati yang begitu tajam menusuk hidungku. Tangannya meraihku, dan dalam sekejap aku terlempar keluar dari lorong gelap itu. Tubuhku seperti dijahit kembali oleh cahaya. Luka di dadaku perlahan menutup, meski rasa perihnya tak pernah hilang. Kamu belum selesai, Ray, bisik Ayu di telingaku. Karena Nadira belum benar-benar mati. 3 anak itu masih berkeliaran. Aku bangkit dari ranjang rumah sakit. Tubuhku lemah, tapi di sudut ruangan, Ayu berdiri dengan sorot mata yang tidak lagi seperti manusia biasa. Ada sesuatu dalam dirinya yang berubah. Tenang, namun jauh lebih kuat. Aku sudah menyegel mereka, tapi segel itu hanya bertahan jika kau memilih untuk hidup sepenuhnya sebagai manusia. Tidak lagi ragu, tidak lagi separuh, tidak lagi menyimpan keinginan untuk kembali kepadanya. Aku diam. Lalu aku bertanya, Nadira, apa dia benar-benar mencintaiku? Ayu menunduk. Dia mencintaimu, Ray. Tapi cintanya bukan seperti cinta manusia. Cintanya memiliki, memingkram, dan menyeretmu ke dalam dirinya. Kalau kau ingin bebas, kau harus mengikhlaskannya. Malam itu, aku kembali ke rumah lama kami. Rumah di mana semuanya bermula.
rumah yang kini tak lebih dari puing-puing penuh jelaga. Aku berdiri di tengah reruntuhan, memegang selembar foto pernikahan kami. Nadira dengan gaun putih dan senyum yang tak pernah kupahami. Di balik semua kegelapan, aku tahu ada sedikit cahaya dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya, aku menangis. Selamat tinggal Nadira. Kita tidak ditakdirkan untuk bersama, bahkan dalam kegelapan sekalipun. Aku membakar foto itu, dan bersamaan dengan itu, 3 jeritan bayi terdengar memudar satu persatu. Sudah 5 bulan berlalu, aku pindah ke kota lain, membuka toko kecil, hidup sederhana. Ayu menghilang entah kemana. Katanya tugasnya sudah selesai. Tapi setiap malam, sebelum aku tidur, aku masih memeriksa bayangan di dinding. Sekedar memastikan aku masih manusia. Dan kadang-kadang di sudut cermin, aku masih melihat sosok perempuan berbaju putih, berdiri jauh, diam, tersenyum. Tapi aku tidak takut lagi, karena aku tahu cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang melepaskan ketika yang kita cintai berubah menjadi sesuatu yang bisa menghancurkan jiwa. Karena cinta bisa jadi cahaya, tapi jika salah memilih, cinta bisa menjadi pintu menuju neraka. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Kisah ini memang fiktif, tapi terinspirasi dari rasa takut, cinta, dan dilema yang sering kita hadapi dalam hidup nyata. Jika kamu pernah merasa terjebak dalam hubungan yang tak sehat, ingatlah, yang mencintaimu tidak akan membuatmu kehilangan dirimu sendiri. Cinta bukan kutukan, tapi jangan biarkan ia berubah menjadi satu. Jangan lupa subscribe, like, dan share jika kisah ini meninggalkan kesan untukmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Bayangan Malam.